Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Khusus yang berkaitan dengan kota Madinah, karena memang kota Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa, yang dianjurkan bagi mereka yang berada di dalamnya untuk mengetahui keutamaan tersebut agar memberikan motivasi kepada mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah tersebut bukan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan kepada kaum muslimin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan dirinya. Sehingga di dalam ayat ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kemudian baru Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan suatu ibadah, dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu dan Allah melakukannya. Makanya kita lihat perintah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak mungkin Allah berpuasa. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Tidak mungkin Allah melakukan yang demikian. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat, sebelum Allah perintahkan kita untuk melakukannya, Allah terlebih dahulu yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga satu-satunya di dalam Al-Quran yang mana kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada di pertengahan ayat adalah dikala Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk kecintaan Allah kepada nabinya, Allah akan selalu dan senantiasa menyanjung dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bangga dan membanggakan nabi kita yang mulia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dinamakan dengan kalimat Muhammadun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Nabi dengan kalimat Muhammadun, yang mana artinya adalah orang yang banyak dipuji. Dan yang pertama kali memuji Rasulullah SAW adalah yang menciptakan dirinya, kemudian para malaikatnya, kemudian kita, yang dianjurkan dan diwajibkan untuk selalu memuji Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk kita memuji Nabi SAW adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berbicara tentang kota Madinah, kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keharamannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan tanah Makkah adalah tanah yang haram, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah yang haram. Nabi Ibrahim tidak pernah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, tapi Allah memperjelas keharaman tanah Makkah melalui lisan Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad tidak pernah menjadikan Madinah sebagai tanah haram, tapi Allah memperjelas keharaman Madinah melalui lisan Rasulullah SAW. Dan haram itu artinya adalah bagaimana kita menjunjung tinggi, menghormati, maka disebut dengan haramun. Haram itu artinya adalah haram, hormat. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghargainya,
menjunjung tinggi, jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa dan maksiat. Lakukanlah hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila disebut dengan haram, ikhwatul Islam, kalimat haram itu adalah kalimat yang mulia. Makanya dikala seorang muslim ketika mereka hendak melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka berada di Mekah, maka penduduk Mekah miqatnya disebut dengan Dzulhulaifah. Ketika mereka berada di sana, dianjurkan bagi mereka, bahkan diwajibkan bagi mereka untuk memakai pakaian, menanggalkan semua pakaian dan memakai pakaian dua lapis yang berwarna putih. Dan pakaian tersebut dinamakan dengan pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Karena apabila kita telah memakai dua pakaian ini, maka yang tadinya boleh bagi kita melakukan, sekarang tidak lagi boleh bagi kita melakukannya. Maka disebut dengan malabisul ihram. Sebenarnya pakaian yang kita pakai itu hanya disebut dengan pakaian saja, tidak ada kelebihannya. Walaupun dikala seandainya ada di antara kaum muslimin memakai warna yang lain, misalnya kita tidak mendapatkan warna putih, maka tidak menjadi masalah. Tapi namanya adalah pakaian malabisul ihram. Kenapa disebut dengan ihram? Karena apabila kita sudah memakai pakaian tersebut dan berniat melakukan ibadah, maka yang tadinya halal berubah menjadi haram, maka disebut dengan pakaian ihram. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita melakukan ibadah ini, kemudian kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, kita tawaf, kita sa'i, kemudian kita mencukur rambut atau memendekkannya. Nah, mencukur rambut ini dinamakan dengan tahallul. Kenapa disebut dengan tahallul? Tahallul itu artinya diambil dari bahasa halal. Karena tadi kita haram. Haramnya bagaimana dikala kita memakai pakaian, sehingga pakaian tersebut disebut dengan pakaian ihram. Artinya haram bagi kita sesuatu yang hukum asalnya boleh bagi kita melakukannya. Kemudian kapan selesainya? Selesainya dikala seseorang mencukur rambutnya. Sehingga mencukur rambut, kaum muslimin lebih mengenal dengan istilah tahallul. Karena dengan mereka melakukan yang demikian, yang tadinya posisi mereka dari haram sudah berubah menjadi halal lagi. Maka disebut dengan ihram, dan penutupnya adalah tahallul. Begitu juga dikala kaum muslimin melaksanakan ibadah salat. Dikala kita salat di ikhwatul Islam, maka yang pertama kali kita lakukan setelah niat adalah takbir. Dan takbir tersebut dinamakan dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Sama bahasanya, diambil dari kalimat haram. Karena apabila seorang muslim mengatakan Allahu Akbar, tidak boleh lagi mereka melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh bagi mereka melakukannya. Kemudian kapan halalnya? Halalnya dikala mereka mengucapkan salam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyebutkan tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Haramnya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan halalnya ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum. Sehingga sebahagian para ulama mengambil pendapat dari kalimat ini, dari hadis ini, siapapun di antara kaum muslimin yang ingin membatalkan salatnya karena alasan dan uzur syar'i, maka hendaklah mereka halalkan dulu salatnya, karena mereka sudah masuk dalam kategori haram. Dan haram mereka adalah takbir Allahu Akbar, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Sehingga apabila ada di antara kaum muslimin yang ingin menghalalkan, atau ada di antara kita yang ingin membatalkan salatnya karena alasan dan uzur syar'i, maka halalkan dulu. Bagaimana cara menghalalkannya? Ucapkan salam. Bisa dipahami? Walaupun semua para ulama tidak sepakat di ikhwatul Islam, tapi yang ingin kita ambil pelajarannya bahwa kalimat haram ada halalnya. Dan kalimat haram artinya adalah bagaimana kita menghargai. Dan kita sekarang berada di tanah haram, bukan di tanah halal. Sehingga tanah itu ada dua. Yang pertama tanah halal, dan yang kedua tanah haram. Dikala kita berada di tanah haram, maka jangan sampai perlakuan dan perbuatan kita sama dengan dikala kita berada di tanah halal. Maka dikala kita berada di Mekah, di Madinah, harus kita menjaga semuanya. Jaga mata, jangan kita melihat kecuali yang Allah ridhai. Jaga telinga, jangan dengarkan kecuali yang membuat atau yang bisa mendatangkan pahala. Jaga semuanya, karena kita berada di tanah haram. Sehingga kalau seandainya kita betul-betul menjaganya, maka kita termasuk ke dalam orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda takwa yang ada di dalam hatinya. Artinya ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan hati.
mengagungkan, menghormati, menjaga mata, menjaga anggota tubuh semuanya dari melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada di antara kita yang dikontrol oleh orang lain. Setiap muslim mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya itu lebih kepada amalan hati. Kalau kita tahu, kalau kita sedang berada di tanah haram, maka dengan itu pula kita akan berusaha semaksimal mungkin menjaga hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak ingin melakukan perkara-perkara yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin yang ada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, tidak ada waktu yang mereka lewatkan kecuali ada nilai ibadah di dalamnya. Dan di antara ibadah yang paling mulia dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah adalah melakukan ibadah salat. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadza, orang yang salat di dalam masjidku ini, khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram, maka itu lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Baik ikhwatul Islam, kita kembali mengulang secara ringkas saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, orang yang salat di dalam masjidku ini, artinya ibadah salat yang kita lakukan di sini, dan itu mencakup semua salat yang kita lakukan. Maka perbanyaklah salat bagi kita yang ada di Madinah atau bagi kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan jangan lewatkan satu salat pun, walaupun hukum asalnya ikhwatul Islam, seperti misalnya solat-solat sunat. Hukum asal solat sunat itu adalah diperbanyak dan dianjurkan bagi kita melakukannya di rumah. Dan kita akan menjumpai Nabi SAW senantiasa melakukan solat sunat di rumahnya. Tapi dikala kita berada di sini dalam waktu yang hanya berbilang saja, maka dianjurkan bagi kita melakukannya di dalam Masjid Nabawi untuk mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyebutkan salatun, orang yang salat apapun, salat wajib, salat sunat, sunat muqayyad, sunat mutlak, artinya hendaklah mereka memperbanyak melakukan ibadah salat selama mereka berada di dalam Masjid Nabawi, kecuali salat-salat yang dilarang bagi mereka melakukannya. Apakah ada orang yang salat dilarang melakukan ibadah salat? Sebenarnya ikhwatul Islam, yang dilarang itu bukan salatnya. Yang dilarang itu ada tata caranya atau waktunya. Makanya kita kemarin telah menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu ikhwatul Islam, sehingga dikala kita berada di tanah haram, kita juga harus mengetahui sedikit hukum-hukum yang ada di dalamnya. Seperti misalnya salah satu hukum yang ada di Masjid Nabawi ataupun di seluruh tempat yang ada di dunia ini, bahwa tidak dibolehkan bagi kaum muslimin ketika mereka berada di pagi hari setelah melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, atau setelah mereka melakukan salat asar, tidak dianjurkan bagi mereka pada waktu itu untuk melakukan ibadah salat. Karena memang ada waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW bagi kita melakukan ibadah salat. Waktu tersebut ada 5 secara umum. Yang pertama, setelah salat subuh sampai masuknya waktu syuruk. Dan yang kedua, di waktu syuruknya. Yang ketiga, di waktu zawal. Yang keempat, dari asar, setelah asar sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, di waktu matahari terbenamnya. Ini merupakan di antara waktu yang betul-betul dilarang bagi kita melakukan ibadah salat di sana. Bukan berarti dikala kita melakukan salat di ikhwatul Islam, kemudian ada kaum muslim yang melarang kita salat. Bukan berarti yang dilarang itu salatnya, tidak, tapi waktunya. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang berada di Masjid Nabawi, setelah sholat subuh mereka duduk sambil berzikir, maka jangan mereka melakukan sholat di sana kecuali sholat yang ada alasannya. Begitu juga misalnya kalau ada sebahagian kaum muslimin yang mereka sholat asar bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi, kemudian setelah asar mereka tidak pulang ke tempat tinggalnya, mereka ingin duduk di Masjid Nabawi. Pada waktu itu ibadah salat tidak pas waktunya, maka jangan lakukan salat kalau seandainya salat tersebut tidak ada namanya. Sedangkan salat yang ada namanya, maka silakan mereka untuk melakukan ibadah salat tersebut. Dan kita akan jelaskan ikhwatul Islam apa maksudnya, agar kita sedikit mengetahui
bahwa dikala kita memperbanyak salat di dalam Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram yang ada di Mekah, karena itu adalah momennya, tapi juga harus kita mengetahui ada aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Tadi kita menyebutkan ada 5 waktu yang dilarang bagi kita melakukan salat. 2 waktu diantaranya itu ada perinciannya, sedangkan 3 waktu betul-betul dilarang bagi kita melakukannya. Nah, yang pertama, yang dari 3 waktu ini dilarang secara mutlak. Yang pertama adalah dikala matahari terbit. Makanya apabila ada orang yang melaksanakan solat sunat syuruk, solat sunat syuruk itu tidaklah dilakukan kecuali setelah mataharinya agak sedikit meninggi, bukan pas terbitnya. Karena waktu itu adalah waktu di mana syaitan bangga, dan kita tidak mungkin membuat syaitan bangga dengannya. Kemudian di waktu zawal itu ikhwatul Islam, sedikit sebelum masuknya waktu zuhur, maka waktu ini betul-betul dianjurkan tidak salat. Kalau seandainya ada kaum muslimin yang masuk masjid, maka tahan sebentar karena waktunya tidak lama, 2-3 menit sahaja. Kemudian begitu juga dikala matahari terbenam, misalnya kita masuk ke Masjid Nabawi hampir maghrib misalnya, dan apabila kita mengetahui matahari terbenam, maka sabar dulu, jangan melakukan salat di waktu tersebut. Dan larangan ini betul-betul dianjurkan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya. Sedangkan 2 waktu yang lainnya, dari subuh sampai syuruk, dari asar sampai matahari terbenam, maka yang dilarang itu adalah salat sunat mutlaqah. Salat sunat mutlak itu artinya adalah salat sunat yang tiada namanya, tidak ada namanya, hanya sekedar melakukan salat. Karena salat sunat itu terbagi kepada 2. Ada namanya salat sunat muqayyad. Muqayyad itu yang memiliki nama, ada alasannya. Seperti misalnya ada di antara kita yang salat asar, kemudian setelah asar dia keluar, kemudian dia masuk lagi ke Masjid Nabawi setelah asar. Maka dikala dia masuk ke Masjid Nabawi, apakah boleh bagi dia salat pada waktu itu? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh kita salat? Karena ada namanya, kita salat tahiyat. Tapi dikala ada orang duduk di Masjid Nabawi setelah asar, kemudian dia baca Quran, dia berzikir, kemudian tiba-tiba dia ingin salat pada waktu itu, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, kalau ada namanya. Tapi apa namanya? Salat apa yang dia lakukan? Kalau tidak ada alasan nama salat tersebut, maka jangan lakukan salat pada waktu itu. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Begitu juga setelah subuh. Makanya yang dilarang itu adalah salat sunat mutlak, salat sunat yang tidak ada namanya. Kalau seandainya ada namanya atau ada alasannya, salat ini apa namanya? Karena salat itu ada namanya. Ini misalnya namanya salat sunat rawatib, ini namanya salat sunat duha, ini namanya salat sunat syuruk, ini namanya salat sunat qabliyah, ini namanya salat sunat di antara azan dan iqamah, ini namanya adalah salat sunat witir, ini namanya adalah salat sunat tahajud. Itu adalah nama-nama salat sunat. Kemudian kalau seandainya tidak ada namanya, maka yang tidak ada namanya itulah yang disebut dengan salat sunat mutlak. Mutlak itu artinya bebas, tidak ada namanya. Dan memang dianjurkan bagi kita memperbanyak salat sunat mutlak kecuali di waktu-waktu yang tadi telah kita sebutkan. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada orang yang salat subuh, kemudian setelah subuh dia baca Quran, 10 menit baca Quran, dia berdoa, setelah dia berdoa maka dia hendak salat, maka dikatakan jangan salat pada waktu itu, kecuali kalau seandainya ada namanya. Seperti dia keluar, kemudian berwudu, kemudian masuk lagi ke dalam masjid, maka dia melakukan salat sunat wudu misalnya, maka silakan untuk melakukan salat-salat tersebut. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Sehingga nanti jangan ada di antara kita yang berada di waktu asar, dan itu sering kita jumpai ikhwatul Islam. Sebenarnya kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semangat beribadah harus dibarengi dengan ilmu agama. Jangan gara-gara kita melakukan ibadah salat, tapi ibadah salat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena memang Nabi SAW yang melarangnya. Kalau Nabi melarangnya, berarti tidak ada gunanya kita melakukan ibadah pada waktu itu. Bukan berarti kita melarang melaksanakan ibadah salat, tidak. Tapi waktu itu jangan melakukan ibadah salat, karena memang dilarang kita melaksanakan ibadah salat pada waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, pernah terjadi sebuah kisah peristiwa yang terjadi kepada menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah kita tahu dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dia berdoa kepada Allah
agar dia tidak pernah lupa. Dia meminta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan diriku agar tidak lupa. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena memang Nabi mendoakan dirinya supaya tidak lupa. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, Abu Hurairah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan diriku agar kaum muslimin mencintaiku. Makanya semua kaum muslimin ketika menyebutkan kalimat Abu Hurairah, selalu mereka mengucapkan dengan kalimat radhiyallahu taala anhu, karena memang itu merupakan di antara permintaan Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memiliki salah seorang menantu, namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Sehingga menantu dia ini menjadi ulama terkenal dari kalangan imam atau dari kalangan tabi'in. Tabi'un itu ikhwatul Islam adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dan mereka tidak berjumpa dengan Nabi, maka disebut dengan tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, mereka semuanya disebut dengan tabi'in. Atau apabila ada orang yang bertemu dengan Nabi, dikala dia bertemu dengan Nabi, dia belum lagi dalam keadaan beriman kepada Nabi, kemudian setelah Nabi wafat baru dia beriman kepada Nabi, maka dia juga digolongkan sebagai seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya mereka yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenal ikhwatul Islam, yang pertama sahabat. Sahabat dinamakan sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabinya. Ini 3 syaratnya. Maka apabila 3 syarat ini ada pada seorang muslim, mereka disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka beriman. Kalau mereka tidak beriman, maka mereka tidak disebut dengan sahabat. Yang kedua, mereka berjumpa dengan Nabi, walau satu zaman dengan Nabi. Mereka beriman kepada Nabi. Banyak orang yang beriman kepada Nabi, tapi mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau mereka sezaman, tapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau banyak orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa kepada Nabi, tapi ujung-ujungnya mereka keluar dari agama Nabi, maka mereka juga tidak disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat sahabat ini ada 3 syaratnya. Mereka yang melihat Nabi, mereka yang beriman kepada Nabi, dan mereka yang wafat dalam keadaan iman. Makanya orang yang melihat Nabi itu ikhwatul Islam, kenapa kita mengatakan sekarang tidak ada lagi orang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga? Karena kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan dirinya melihat Nabi secara langsung, maka apa beda dia dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa dipahami? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa dilihat oleh kaum muslimin kecuali dari satu cara saja. Cara untuk melihat Nabi hanya satu sumbernya, yaitu lewat mimpi. Sedangkan lewat melihat Nabi secara terjaga, terbangun, Nabi datang, dan mereka yang mengatakan kami melihat Nabi, berarti sama statusnya dengan sahabat Nabi. Apa bedanya dengan sahabat? Sahabat orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Kemudian ada orang mengatakan saya melihat Nabi dalam keadaan terjaga, Nabi hadir di sini, maka mereka sama statusnya dengan sahabat Nabi. Mungkin atau tidak? Karena zaman sahabat itu sudah habis. Zaman sahabat itu habisnya pada tahun 120 Hijriah. Setelah tahun ini tidak ada lagi namanya sahabat di dunia. Setelah tahun ini tidak lagi yang namanya sahabat di dunia. Tapi siapa yang ada? Maka disebut dengan generasi tabi'in. Nah, generasi tabi'in ini ikhwatul Islam adalah mereka yang melihat sahabat Nabi. Mereka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman, dan mereka melihat sahabat Nabi, maka mereka disebut dengan tabi'in. Dan generasi tabi'in ini habis pada tahun 180 Hijriah. Dan imam daripada imam tabi'in, tabi'in ini ada imamnya, dan imamnya adalah Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, yang tidak lain adalah menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia tinggal di kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika dia melihat ada salah seorang yang salat di dalam Masjid Nabawi. Maka dia memanggil orang ini, karena orang ini salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Dan kapan dia salat? Dia salat setelah salat subuh. Jadi salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian dia melihat orang ini sedang melaksanakan ibadah salat.
Apa hukumnya kita salat setelah melakukan salat subuh di masjid kalau seandainya kita belum keluar? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Boleh atau tidak? Enggak. Boleh atau tidak? Enggak. Siapa bisa jawab angkat tangan? Dan apa alasannya? Yang paling tua. Silakan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak ada namanya tidak boleh. Kalau tidak ada namanya tidak boleh. Berarti tidak boleh berarti secara usul hukum asal. Kalau muqayyad boleh deh. Apa contohnya yang muqayyad yang boleh? Yang boleh itu apa contohnya? Misalnya mungkin sholat. Contohnya misalnya ini. Ada orang terbiasa melakukan sholat sunat fajar. Ada orang terbiasa melakukan sholat sunat fajar. Suatu ketika dia terlambat melakukan sholat sunat fajar, karena sholat sunat fajar itu besar pahalanya, sama dengan dunia dan seisinya. Kemudian dia terlambat. Dikala sampai di masjid, maka dia sholat subuh bersama kaum muslimin. Kemudian setelah sholat subuh dia langsung sholat 2 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ada contohnya Nabi. Ada? Ada nama dan contohnya Nabi. Ada nama dan contoh dari Nabi. Kapan Nabi mencontohkan yang demikian? Terlalu banyak pertanyaannya. Insyaallah barakallahu fiik. Tanya kepada Islam. Nah, orang ini dia melakukan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh dia berdiri lagi sholat. Kalau 2 rakaat dia melakukan sholat subuh setelah, kalau dia melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, masih ada kemungkinan dia belum melakukan sholat sunat fajar, kemungkinan dia melakukan sholat yang lain. Tapi dia sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat lagi, sholat lagi 2 rakaat. Maka dipanggil oleh Imam ini, Sa'id bin Musayyib dipanggil, wahai fulan ke sini. Kenapa kamu melakukan sholat yang demikian? Maka apa jawaban orang ini? Apa salahnya? Aku melakukan ibadah salat, dari mana salahnya? Apakah mungkin Allah akan mengazab hambanya dengan mereka melakukan ibadah salat? Dari mana salahnya? Di mana salahnya? Betul tidak ungkapan orang ini? Salahnya di mana? Apa jawaban Imam Sa'id bin Musayyib ini, ikhwatul Islam? Dia mengatakan Allah tidak akan mengazab seorang hamba dengan mereka melakukan salat, tapi Allah mengazab seorang hamba dengan mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi melarang pada waktu itu, maka jangan lakukan. Jadi artinya ikhwatul Islam, masalah beribadah kepada Allah kita harus semangat, tapi di samping itu juga kita harus tahu kenapa kita beribadah kepada Allah azza wajalla. Maka sebelumnya kita pernah melakukan sebuah contoh ikhwatul Islam. Contoh ini, ada orang salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia salat, dia salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, kembali berdiri, karena tadi kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah, dia salat di samping Nabi. Tapi Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu, karena kamu belum salat. Apa maknanya? Nilai salatmu tidak ada. Dia salat secara fisik, tapi tidak ada pahalanya, karena tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah di dalam kaifiyatnya, salah di dalam tata caranya. Begitu pula kita kiaskan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tentu itu merupakan di antara pelajaran yang ingin kami sampaikan, terkhusus dikala kita berada di kota Rasulullah SAW. Apabila kita melakukan ibadah salat, maka kita betul-betul ingin melakukan salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita yakin tidak ada di antara kita yang solatnya sama dengan solat Nabi. Tidak mungkin ada. Tapi paling tidak kita berusaha mencontoh sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana solat Nabi, kapan waktu-waktu yang paling bagus, kemudian waktu-waktu yang dilarang kita melakukan solat, kemudian kapan waktu solat, bagaimana tata caranya. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui perkara-perkara seperti ini ikhwatul Islam, agar mereka mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Salatun, orang yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi, artinya semua salat bebas, salat wajib, salat sunat muqayyad, salat sunat mutlak, salat jenazah, masuk semuanya di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian fi masjidi hada, di dalam masjidku ini. Dan ini merupakan di antara perbezaan antara Makkah dan Madinah. Kalau di Madinah ini ikhwatul Islam, Nabi SAW mengikat ibadah salat hanya di dalam masjid Nabi sahaja. Sedangkan di Makkah Al-Mukarramah lain ceritanya. Dan nanti insyaAllah akan kita sampaikan bagaimana pula salat yang ada di Makkah Al-Mukarramah, mana batasannya. Sedangkan di kota Madinah, orang yang mendapatkan kelipatan pahala yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW
hanya dikala mereka berada di dalam masjid Nabi saja. Artinya kalau mereka solat di luar, maka mereka tidak mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi, walau mereka tetap mendapatkan pahala orang yang solat berjamaah. Bisa dipahami? Itu merupakan di antara kekhususan masjid Rasulullah SAW. Sehingga kita pun bertanya, mana itu masjid Nabi? Apakah masjid Nabi itu hanya masjid yang dibangun oleh Nabi? Atau masjid Nabi itu adalah masjid yang dilakukan perluasan? Atau yang mana masjid Nabi? Maka disitulah terjadi perbezaan para ulama. Dan kalau kita lihat di ikhwatul Islam, masjid Nabi, kalau di zaman sekarang itu mana masjid Nabi? Apakah semua ini disebut dengan masjid Nabi? Atau yang hanya di dalam kita ini saja disebut dengan masjid Nabi? Yang mana masjid Nabi? Siapa yang tahu yang mana masjid Nabi? Silakan. Yang mana? Yang kubah hijau. Berarti itu adalah masjid Nabi SAW. Betul? Hai, Masya Allah. Kalau betul tidak apa-apa. Masya Allah, silakan Pak. Insya Allah sehat selalu Pak ya. Insya Allah sehat Pak ya. Nanti ya karena Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi salah Pak ya. Berarti yang kubah hijau. Kalau kubah hijau saja masjid Nabi SAW, berarti kita sekarang tidak berada di masjid Nabi. Sekarang kita duduk di sini, berarti tidak masuk masjid Nabi. Yang mana masjid Nabi? Sampai dengan perluasan terakhir. Perluasan yang mana? Perluasan sampai batas yang dibangun pagar yang Berarti yang diperluas di sana, yang lebih luas dari bangunan Masjid Nabawi yang bagian kanan, termasuk di dalamnya Bani Saqifah, masuk atau tidak? Karena di luar pagar. Susah jawabnya. Tadi kata Islam. Baik. Yang nyambung safnya, kalau di bulan Ramadan safnya itu ada 1 kilo misalnya, berarti 1 kilo ke belakang masuk Masjid Nabawi semua harusnya. Tetapi tidak seharusnya yang mana? Susah juga ya. Tadi kata Islam. Makanya di sini terjadi perbezaan para ulama agar kita menyebutkan, karena perbezaan ini tidak menjadi masalah, tapi setiap perbezaan itu tentu ada konsekuensinya. Karena perbezaan itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindarkan. Nah, yang pertama mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu adalah masjid yang kita ini, masjid yang kita berada di dalamnya. Sebagaimana nama masjid yang lainnya. Makanya pas kita masuk itu disebut dengan Masjid Nabawi yang ada bangunannya. Sedangkan yang bagian luar pelatarannya tidak disebut dengan Masjid Nabawi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ini masih pendapat pertama, belum yang kedua. Artinya kita ingin jelaskan. Jadi yang pertama menyebutkan ikhwatul Islam yang Masjid Nabawi itu adalah bagian dalam saja. Dan yang kedua mengatakan semua perluasan bukan saf, semua perluasannya itu dinamakan dengan Masjid Nabawi. Itu semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, kita mengambil pendapat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita mengambil pendapat yang kedua, tidak menjadi masalah. Berarti semuanya masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi. Tapi pertanyaan ini harus kita jawab. Ketika kita masuk ke dalam masjid, tentunya ada adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iya atau tidak? Ada doa, ada langkah kaki yang didahulukan. Biasanya kita berdoa itu di mana? Di sini atau di sana? Di luar atau di dalam sini? Di pintu sini atau di pagar sana? Dikala kita mendahulukan kaki kanan, di mana kita mulai? Pintu sini kan? Berarti kita menganggap bahwa Masjid Nabawi itu hanya bagian pintu saja. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa semua perluasan itu adalah bagian Masjid Nabawi, maka pertama kali kita masuk harus kita dahulukan kaki kanan, harus kita berdoa dulu, iya atau tidak? Tetapi kita tidak melakukan yang demikian karena hati kecil kita berbicara bahwa yang masjid itu hanya di bagian dalam saja. Jadi pendapat yang pertama atau yang kedua? Pertama. Sebenarnya mau yang kedua, tapi faktanya yang pertama. Iya atau tidak? Jadi yang mana ini betul? Betul semua. Pendapat itu tidak mungkin betul semua. Yang namanya perbedaan ikhwatul Islam tidak mungkin betul semua. Tapi yang dianjurkan adalah menghargai satu dengan yang lainnya. Yang betul itu hanya satu saja. Iya atau tidak? Nah, jadi yang mana? Satu atau dua?
pertama satu. Silahkan pilih masing-masing. Tapi ikhwatul Islam, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena ada konsekuensinya. Kalau kami pribadi mengatakan semua perluasan untuk Masjid Nabawi masuk ke dalamnya semuanya. Karena kalau kita mengatakan yang pertama hanya bagian dalam saja, nanti kawan-kawan kita yang ada di luar protes. Mana yang lebih banyak salat di dalam atau di luar? Salat di dalam atau di luar? Di luar banyak sekali ikhwatul Islam. Bahkan yang bagian luar itu lebih luas daripada yang bagian dalam. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan karena Masjid Nabawi itu akan bertambah dan bertambah selalu. Di zaman kita perluasannya seluas ini, kita tidak tahu bisa jadi 100 tahun yang akan datang perluasannya 5 kali lipat. Maka perluasan itu tentu akan sebagaimana dulu ikhwatul Islam, perluasan yang tempat kita sekarang ini itu baru ada pada tahun 2005 kalau tidak salah. Ada tidak di antara kita yang pergi melaksanakan haji atau umrah tahun 2000-an? Ada di sini yang pergi ke Madinah pada tahun 2000-an. Apakah ini sudah ada atau belum? Yang pernah pergi. Pertanyaannya kepada yang pernah pergi, ada atau tidak? Mungkin di sini belum ada ya, yang pergi tahun 2000-an. Nah, orang yang pergi tahun 2000-an, kami tidak pergi ikhwatul Islam, tapi kami mendengarkan cerita bahwa ini baru selesai perluasan kita ini itu 2004 atau 2005. Sehingga orang yang pergi pada tahun sebelumnya, mereka berjalan masih di sini masih tempat orang berdagang, masih tempat orang tinggal dan yang semisalnya. Makanya dilihat Masjid Nabawi itu kecil sekali. Yang bagian dalam saja, makanya itu ada dindingnya. Dinding itulah bagian Masjid Nabawi dulu sebelum tahun 2005 ini. Kemudian setelahnya diperluas lagi keluar. Nah, nanti kita tidak tahu, bisa jadi 20 tahun, 100 tahun ada lagi dinding di belakang sana. Dan kita tidak tahu. Tapi ini merupakan kaedah semuanya. Kalau seandainya dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka disebut dengan Masjid Nabawi. Dan itu adalah pendapat yang kami pegang. Karena itu merupakan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan juga oleh para sahabat Nabi. Karena perluasan Masjid Nabi ini akan selalu dilakukan. Dan kita tidak tahu sampai berapa nanti akan dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Sehingga semuanya termasuk ke dalam kategori Masjid Nabawi. Nah, kalau kita mengambil pendapat ini, maka tentunya ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nanti kalau ada di antara keluarga kita yang berhalangan, yang datang bulan, yang haid misalnya, maka jangan berlama-lama di pelataran sana, iya atau tidak? Karena wanita yang berhalangan boleh tidak masuk masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Hanya sekedar lewat atau hanya sekedar menyelesaikan hajat ataupun yang semisalnya. Tapi untuk berlama-lama tidak boleh kalau kita mengatakan bagian luar. Tapi bagi kita yang mengatakan bahwa masjid itu bagian dalam, berarti kalau ada wanita yang berhalangan, silakan mereka duduk berlama-lama di luar, tidak menjadi masalah. Makanya kami menyebutkan ini perbedaannya, ada konsekuensinya. Dan itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Hanya saja kami lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa seluruh perluasan yang dilakukan untuk Masjid Nabawi, maka itu disebut dengan Masjid Nabawi. Sedangkan safnya, kalau seandainya safnya bersambung sampai di luar, misalnya perluasan Masjid Nabawi sampai di pagar, kita contohkan sampai di pagar, kemudian nanti safnya bersambung sampai keluar, apalagi yang bagian belakang itu sampai keluar, maka yang di belakang itu mereka mendapatkan kelipatan pahala atau tidak? Mendapatkan atau tidak? Ini sudah di luar pagar, sudah di luar perluasan, mendapatkan kelipatan pahala atau tidak? Dapat atau tidak? Berapa? 27. Bukan lagi pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu perbezaan antara Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah nanti akan kita sambung ikhwatul Islam, atau kita sebutkan bagaimana keutamaan yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan bagaimana pula orang yang salat di dalamnya. Karena itu merupakan di antara perbezaan antara Mekah dan Madinah. Kalau di Madinah khusus di dalam Masjid Nabi sahaja. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, salatul fi masjidi. Nabi mengatakan dengan kalimat masjidi. Masjidi itu ada ya nisbahnya, artinya dinasabkan kepada Nabi, masjidku. Dan kita tahu ini adalah masjid Nabi SAW, satu-satunya masjid yang tidak punya nama kecuali dipakai nama baginda Rasulullah SAW. Maka semua kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka pun mengatakan kami ingin sholat di dalam masjid Nabi. Masjid ini tidak ada namanya. Biasanya masjid-masjid kaum muslimin itu punya nama, sedangkan masjid ini hanya namanya diambil dari nama Rasulullah SAW, karena Nabi selalu menasabkan kalimat masjid kepada dirinya.
Dan salah satunya adalah hadis ini, salatun fi masjidi, orang yang salat di dalam masjidku. Nabi menasabkan masjid ini kepada dirinya karena memang ini merupakan di antara masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali melanjutkan ikhwatul Islam. Salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku ini. Dan tadi telah kita sebutkan bahawa kelipatan pahala itu hanya di dalam masjid Nabi saja, baik itu juga perluasannya atau yang bagian dalamnya. Kemudian khairum min alfi salat, lebih baik daripada 1000 salat. Kita di sini selalu mengatakan orang yang salat berjamaah bersama kaum muslimin, kira-kira mereka berapa mendapatkan pahalanya? Misalnya nanti atau tadi misalnya kita melakukan salat maghrib berjamaah, kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa? Yang pertama kali jawab yang bagian belakang ya. Berapa? 27.000. Silakan, Masya Allah. Kenapa 27.000? Karena orang yang salat berjamaah itu dilipatkan lagi 27 derajat. Bisa dipahami? Jadi yang 1000 itu ikhwatul Islam. Yang 1000 itu ikhwatul Islam kalau kita salat sendirian. Artinya apapun salat yang kita lakukan sendirian di sini, maka pahalanya seperti ini. Sedangkan kalau salat berjamaah, dan kita semuanya salat berjamaah di sini, maka pahalanya lain. Karena salat berjamaah itu sendiri sudah mulia. Ditambah lagi kemuliaan tersebut dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Jadi kemuliaan di atas kemuliaan. Makanya kalau ada orang yang bertanya berapa pahala yang didapatkan bagi kita yang salat di Masjid Nabawi, jangan kita katakan 1000 dan jangan pula kita katakan 27.000. Berarti 27.000 tadi jawabannya salah ya? Baik. Berarti jawabannya adalah lebih daripada 1000 dan lebih daripada 27.000. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ikhwatul Islam, khairun. Apa arti khairun? Khairun itu bukan baik artinya. Khairun itu artinya isim tafdil, akhyar. Akhyar itu lebih baik. Sehingga dengan kalimat ini ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar, Darul Khair kalau bahasa kitanya. Karena akhyar atau khair itu bukan baik artinya, tapi khair itu artinya lebih baik. Makanya khair apabila kita menyebut dengan kalimat khairun atau akhyarun memiliki makna yang sama, artinya lebih baik. Sehingga dari kalimat ini, dari hadis ini, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Darul Akhyar itu artinya rumahnya orang-orang yang bisa mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Dan itu terbukti dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Maka pantaslah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Kemudian ikhwatul Islam, khairum min alfi salatin, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 salat. Artinya tidak sama dengan 1000. Makanya selalu kita mengulang dan kita kembali mengulang, orang yang salat sendirian pahala mereka bukan 1000 tapi lebih baik. Berapa lebih baiknya tidak ada yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah salat ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang tidak ada orang yang tahu berapa kelipatan pahalanya. Karena ibadah salat tergantung kekhusyukannya, tergantung bagaimana hatinya, tergantung bagaimana tumakninahnya, tergantung bagaimana cara dia mengerjakannya. Kadang-kadang kita satu grup, satu travel, sama-sama berdiri di dalam Masjid Nabawi, tapi pahala yang mereka dapatkan antara satu dengan yang lainnya pasti berbeza. Kenapa demikian? Bisa jadi yang satunya lebih khusyuk daripada yang lainnya, bisa jadi yang satunya lebih sempurna daripada yang lainnya. Namun minimal yang akan didapatkan oleh seorang yang salat di dalam Masjid Nabawi, minimalnya 1000, minimalnya. Tapi maksimalnya berapa? Khairun. Kita kembalikan kepada hadis Nabi, khairun, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini diambil kota Madinah namanya adalah Darul Akhyar, bahwa kota Madinah itu adalah kota yang banyak sekali mengandung kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wajar kalau seandainya kaum muslimin mereka berlomba-lomba datang ke kota Madinah ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, khairum min alfi salatin fi ma siwa, lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Nah, di masjid atau di kota Madinah, masjid yang hanya memiliki kelebihan dan keutamaan itu hanya 2. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di kota Madinah, masjid yang memiliki nilai sejarah
dan nilai keutamaan hanya 2 masjid saja. Sedangkan sisanya tidak ada nilai keutamaan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di kota Madinah, masjid yang punya nilai sejarah dan punya nilai keutamaan itu hanya 2. Yang pertama Masjid Nabawi dan yang kedua Masjid Quba. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya yang ada di kota Madinah punya keutamaan lebih atau tidak? Punya keutamaan lebih atau tidak? Punya atau tidak? Hati-hati jawab ya, jangan sampai salah lagi. Punya keutamaan atau tidak? Punya, karena dia berada di tanah haram. Beribadah di tanah haram tidak mungkin sama beribadah di tanah halal. Makanya Nabi SAW mengatakan Al-Madinatu haram ma baina airin ila saur. Madinah itu haram dari air sampai saur. Artinya semua tempat, semua ibadah, semua masjid yang ada di tanah haram punya kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di tempat yang lainnya. Karena tidak mungkin ibadah yang kita lakukan di tanah halal sama dengan ibadah yang kita lakukan di tanah haram. Dan masjid yang ada di tanah haram tentunya memiliki nilai yang berlebih. Tapi berapa nilainya kita tidak tahu. Keutamaannya itu bukan dari kelipatan gandanya, tapi karena tempatnya, karena haramnya. Karena secara umum masjid yang ada di dunia itu hanya artinya orang yang sholat di dalamnya lebih daripada 27 derajat, atau di dalam riwayat yang lain 25 derajat. Dan itu tergantung bagaimana orang beribadah di dalamnya. Tapi dikala berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, kelebihan tersebut karena tempatnya, bukan karena masjidnya. Tapi satu-satunya masjid yang bernilai ibadah dan pahala yang luar biasa hanya 2 di tanah haram Madinah. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Quba. Berarti kalau kita salat di Masjid Qiblatain, ada keutamaan atau tidak? Ada atau tidak? Betul ada nih. Apa keutamaannya? Apa? Dia berada di lokasi tanah haram. Selebihnya apa keutamaan yang lain? Hanya lokasi tanah haram saja. Makanya banyak di antara kaum muslimin dikala mereka pergi ke Masjid Qiblatain, mereka hanya sekedar lewat saja. Karena tidak dikhususkan ibadah salat di dalamnya. Artinya tidak ada dikhususkan ibadah salat. Yang mana tujuan kaum muslimin mendapatkan pahala kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Makanya kita lihat masjid-masjid yang ada di samping Masjid Nabawi banyak sekali ikhwatul Islam. Mulai dari kanan ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ada Masjid Umar bin Khattab. Dari belakang ada Masjid Imam Bukhari namanya. Di bagian depan ada lagi yang namanya Masjid Utsman bin Affan. Kemudian juga ada namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali masjid. Dan masjid itu semuanya memiliki nilai sejarah, tapi tidak memiliki nilai keutamaan yang berlebih kecuali posisi dan lokasinya berada di tanah haram. Maka sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam di Madinah, masjid yang punya nilai sejarah itu kurang lebih 46 masjid. Apa makna 46 masjid tersebut? Karena rata-rata para sahabat dulu ketika mereka ingin membangun masjid, mereka tidak pernah atau mereka tidak mau salat di dalamnya sampai yang pertama kali salat di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Itulah kemuliaannya. Mereka tidak membuka masjid tersebut kecuali Nabi yang pertama kali salat di dalamnya. Kalau Nabi sudah salat di dalamnya, maka mereka menjadikan itu sebagai masjid. Dan masjid itu ikhwatul Islam selalu kita menyebutkan kalimat masjid. Artinya adalah tempat dilakukan salat 5 waktu di dalamnya. Dan masjid itu ada 2. Ada yang namanya masjid biasa yang dilakukan salat 5 waktu tapi tidak dilakukan salat Jumat. Ada yang kedua namanya masjid jami', yaitu masjid yang dilakukan salat 5 waktu dan dilakukan salat Jumat di dalamnya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berlomba-lomba membangun masjid walaupun jaraknya hanya dekat saja, tidak menjadi masalah secara hukum asal. Kecuali masjid jami'. Kalau bahasa kitanya surau lah istilahnya, surau atau musalla. Musalla itu ikhwatul Islam atau surau itu sebenarnya namanya masjid. Kenapa kita mengatakan demikian? Kalau ada di antara kita yang masuk surau atau masuk musalla biasanya, kalau kita masuk surau, kita salat tahiyat atau tidak? Iya atau tidak? Yang kiri mengatakan iya, yang kanan mengatakan tidak. Yang mana betul? Karena itu musalla, surau. Ada salat namanya tahiyatul masjid. Ini tahiyatul musalla ada atau tidak? Tahiyatul surau. Berarti kalau kita masuk surau kita salat atau tidak? Tengok dulu surau yang mana.
Kalau surau ini dilakukan solat 5 waktu di dalamnya, karena ada surau ikhwatul Islam hanya solat maghrib dan isya saja. Iya atau tidak? Subuh hanya satu saja, imamnya itu juga, muazzinnya itu juga, yang iqamatnya itu juga. Kalau salat zuhur dan asar semuanya sibuk. Nah, kalau seperti ini, itu hanya tempat kita melakukan salat. Tidak ada salat tahiyatnya karena tidak aktif di sana, artinya hanya sekedar melakukan ibadah salat. Tapi kalau seandainya tempat tersebut adalah salat yang aktif 5 waktu di sana, maka apapun namanya silakan, nama tidak menjadi masalah. Tapi hakikatnya itu adalah masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita masuk di sana harus tahiyatnya, ada tahiyatnya. Tidak boleh masuk duduk begitu saja, tidak. Bisa dipahami? Sehingga semakin banyak, semakin mudah kaum muslimin melaksanakan ibadah salat. Tapi ingat, jangan dilakukan Jumat di sana. Kalau Jumat itu hanya masjid yang besar saja, atau masjid yang telah ditentukan oleh negara misalnya. Kenapa demikian? Karena biasanya di antara alasan kaum muslimin, mereka tidak ke masjid karena masjid itu terlalu jauh jaraknya. Makanya kita belajar di kota Islam, kita belajar dari tempat-tempat yang mulia di kota Nabi SAW. Masjid itu jaraknya dekat-dekat sekali. Tidak usah jauh-jauh contohnya. Kita contohkan saja yang ada di kanan Masjid Nabawi. Kalau ada di antara kita yang nanti pergi ke bagian kanan Masjid Nabawi, kalau kita ziarah, di situ ada Masjid Ali bin Abi Thalib, di sampingnya Masjid Abu Bakar As-Siddiq, di bawahnya ada Masjid Ghamamah, di sana lagi ada Masjid Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah hari Jumat, tidak ada satupun dibuka kecuali di sini, kecuali di Masjid Nabawi. Itulah perbedaannya. Kenapa demikian? Agar kaum muslimin betul-betul bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Artinya mereka melaksanakan sholat berjamaah, tidak lagi ada alasan mereka tidak datang ke musalla atau ke masjid atau ke tempat yang lainnya. Tapi kalau jauh, memang dianjurkan ikhwatul Islam. Makanya ada sebuah riwayat yang menyebutkan orang-orang yang ada di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu sebenarnya bukan Masjid Qiblatain namanya. Nama aslinya adalah Masjid Bani Salimah. Masjid Qiblatain itu semua masjid yang ada di zaman Nabi di kota Madinah semuanya disebut dengan Masjid Qiblatain. Bahkan Masjid Nabawi ini juga disebut dengan Masjid Qiblatain. Iya atau tidak? Di mana Nabi SAW rakaat pertamanya menuju Baitul Maqdis, rakaat keduanya menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Di mana Nabi? Di sini. Kita ulang lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memalingkan wajahnya ke tempat yang Nabi ridai. Karena memang dikala Nabi berada di kota Madinah 17 bulan lamanya, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Dan Nabi setiap hari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa Nabi belum dikabulkan, artinya 17 bulan, lebih daripada 1 tahun. Nabi selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqallub itu artinya bukan sekali. Setiap bahasa Arab ada kalimat syiddah di dalamnya, berarti berkali-kali. Syiddah atau bahasa kita tasydid ya. Tasydid syiddah. Setiap bahasa Arab apabila ada kalimat syiddah di dalamnya berarti artinya berkali-kali. Makanya siapa nama Nabi kita? Muhammadun. Huruf mimnya itu ada syiddah di sana. Apa artinya? Yang banyak dipuji, bukan sekali dipuji atau 2 kali. Ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu sallu, ada syiddah atau tidak? Wa sallimu, ada syiddah atau tidak? Artinya berkali-kali salawat, berkali-kali ucapkan salam, bukan 1 kali. Kalau kita hanya mengucapkan 1 kali atau 2 kali, berarti kita belum menerapkan ayat ini. Karena ada kalimat syiddah di sana. Setiap ada kalimat syiddah dalam bahasa Arab, berarti itu penekanan. Syiddah itu apa arti syiddah? Orang yang kuat apa bahasa Arabnya? Syadid. Sehingga Nabi pernah menyebutkan laisa syadidu bil quwwah. Syadid itu orang yang bengis, kuat. Nah, disebut dengan syiddah, bahasanya sama. Syiddah itu artinya penekanan. Sehingga ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika Nabi berada di kota Madinah, Nabi SAW selalu berdoa. Setiap hari Nabi berdoa. Nabi mengangkat kepalanya, mengangkat kedua tangannya. Dan kita mengetahui, mengangkat tangan itu ikhwatul Islam banyak macamnya. Kalau kita doa, karena doa itu banyak macamnya. Ada doa ibtihal. Kalau sudah ibtihal itu biasanya Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan putih ketiaknya Rasulullah SAW. Itu disebut dengan ibtihal. Kalau kita mengangkat tangan seperti ini, itu disebut dengan du'aul talab atau du'aul mas'alah. Terlepas daripada itu semua, kita sering melihat Nabi mengangkat tangannya tinggi.
Maka itu disebut dengan ihtiyal, betul-betul meminta dan bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu memperhatikan wajahmu berbolak-balik ke langit. Artinya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekali, bukan dua kali. Dan belum dikabulkan, belum dikabulkan, belum dikabulkan. Kapan baru dikabulkan? Ketika Nabi SAW berada di Madinah 17 bulan atau 16 bulan. Kemudian setelahnya baru Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, rakaat pertama Nabi, ayat ini diturunkan kepada Nabi di kala Nabi salat. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di Kuba. Sehingga yang paling pantas sebenarnya disebut dengan kiblattain itu adalah Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Makanya masjid yang kiblattain itu namanya adalah Masjid Bani Salimah. Kenapa disebut dengan Masjid Bani Salimah? Karena mereka ada nilai sejarah. Dan Masjid Bani Salimah itu adalah masjid yang ada di belakang. Bani Salimah itu adalah kaum yang mereka tinggal di belakang Jabal Sili'. Di mana itu Jabal Sili'? Jabal Sili' itu ikhwatul Islam, kalau kita pergi ke kanan Masjid Nabawi, pergi sampai ke ujung, kemudian kita menemukan jalan raya. Bagi yang mungkin sesekali melihatnya, kemudian karena di sana ada nilai sejarah yang luar biasa. Jabal Sili' itu adalah jabal yang melindungi kota Madinah, bentengnya kota Madinah. Dan di sana di atas bukit Sili' itu ada sebuah tempat gua, namanya gua sujud. Kenapa disebut dengan gua sujud? Kemarin telah kita jelaskan, karena Nabi sujud berlama di sana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan nilai sejarahnya disebut dengan gua sajadah. Nah, Jabal Sili itu berada di sana, bagian kanan Masjid Nabawi. Kalau sekarang itu setelah jalan raya seberangnya. Kemudian di kota Islam, di belakang Jabal Sili ini ada kabilah namanya kabilah Bani Salimah. Bani Salimah ini ikhwatul Islam, kalau mereka berjalan dari sana ke Masjid Nabawi, apalagi Masjid Nabawi di zaman Nabi, itu jauh atau tidak? Jauh sekali ikhwatul Islam, ada 2 atau 3 kilo lah. Bahkan ada sampai 4 kilo. Dan 4 kilo itu bukan perjalanan yang singkat. Kita saja 200 meter banyak terlambat, apalagi kalau 2 kilo. Dan kami ikhwatul Islam ada salah seorang teman berasal dari Eropa, sama-sama satu kampus di kampus Universitas Islam Madinah. Itu kampus yang berada di bagian ujung Tanah Haram, namanya kampus Universitas Islam Madinah. Dan kampus ini banyak cerita ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu ceritanya adalah teman kami ini. Kami mungkin tidak mengenalnya, tapi kami satu alma mater lah, satu kampus. Dia di antara kebiasaannya, kalau ke Masjid Nabawi itu dia jalan kaki. Dan kampus kita itu jaraknya 3 kilo atau 7 kiloan lah, 7 sampai 6 kilo. Dan di antara kebiasaannya, dia sering jalan kaki, terutama sholat Jumat, dia selalu berjalan kaki. Kemudian dia pulang dari Masjid Nabawi, maka dia pun ada insiden dan dia wafat. Dan terkenalah dia dengan orang yang wafat yang selalu berjalan kaki ke Masjid Nabawi, dan dia dikuburkan di sini. Artinya dia membawa pahala yang sangat luar biasa, karena perjalanan 7 kilo pulang pergi itu bukan perjalanan yang mudah. Makanya Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada di kiblattain yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah, mereka ingin pindah ke sini, dekat dengan Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Apa artinya? Besoklah kita sambung ya. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu dan senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang sedang berada di Masjid Nabawi atau bagi kita yang sedang berada di kota Madinah. Kita di sini adalah untuk berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu ibadah kecuali kita ingin mengetuknya. Kita ingin memanfaatkan waktu yang ada, 3 hari, 4 hari, 5 hari, semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usahakan tidur pun tujuan kita adalah nanti agar kita kuat melakukan ibadah salat.
Sehingga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di sini ada nilai pahala. Bahkan tidur pun ada nilai pahala di dalamnya. Bahkan kita makan sarapan, makan siang, makan malam ada nilai pahalanya. Karena tujuan kita ingin kembali ke Masjid Nabawi dan kuat beribadah, membaca Quran, berzikir, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya hanya masalah niat saja ikhwatul Islam, dan niat itu adalah sesuatu yang paling penting. Sehingga para ulama menyebutkan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menurut kita, tapi dia besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar tapi kecil gara-gara niatnya tidak ada. Artinya masalah ini ikhwatul Islam seperti semestinya adalah masalah yang kita harus mengetahuinya. Bahkan jika kita pulang ke hotel, makan, kita niatkan makan kita itu agar kita kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti setelah Isya misalnya kita ingin tidur setelah Isya, tujuannya agar bangun di malam hari untuk beribadah tahajud, bermunajat kepada Allah di dalam Masjid Nabawi. Apabila kita itu ingin kita niatkan, maka semua rangkaian kegiatan kita walaupun tidur, makan, itu bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa di antara kita yang melakukan yang demikian? Siapa yang menghadirkan niatnya? Maka disitulah kita butuh saling memberikan motivasi, saling memberikan nasihat, saling memberikan pandangan. Berniatlah dengan niat-niat yang baik. Dan kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW terjadi perang Mu'tah yang begitu jauh, kemudian Nabi mengatakan apapun yang kita lakukan di sini, berjuang, berjihad, berjalan, mengeluarkan harta, mengerahkan semuanya, ada orang yang duduk saja di Madinah, mereka juga mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Gara-gara niatnya. Niat itu adalah sesuatu yang paling penting. Maka niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduk kita di Masjid Nabawi ini, niatnya jangan satu. Kita niat iktikaf di Masjid Nabawi. Kita niat untuk mendengarkan agama Allah Azza wa Jalla, mendengarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Kita berniat menunggu salat dari salat yang lainnya. Semuanya kita niatkan, sehingga pahala semua diberikan kepada Allah, sedangkan kita dalam keadaan santai duduk di sini. Itulah niat. Makanya niat itu ikhwatul Islam betul-betul penting dalam agama. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah bertanya kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan di sana? Mengapa mereka duduk di sana? Maka mereka menjawab, malaikat menjawab, ya Allah, mereka bertasbih, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis-hadis Nabi-Mu. Maka apa kata Allah? Wahai malaikatku, saksikanlah semua mereka aku ampunkan. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, dikabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis waktunya tinggal di Mekah dan Madinah, semoga Allah kabulkan semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله